Oke, baik semuanya selamat malam. Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Malam hari ini kita akan membahas manfaat flavanol untuk anemia ya atau disebut dengan kurangnya sel darah merah ya. Jadi hasil HB-nya ini di bawah nilai normal ya. Nah, ini penting banget anemia ini diperlukan untuk tubuh kita ya. Maksud sel darah merah ini diperlukan sekali untuk tubuh kita supaya kita tidak terkena anemia. Nah, nanti teman-teman Dokter Winda akan menjelaskan. Teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan seperti biasa saya akan tutup kolom chatnya. Akan saya tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Nah, ini juga ada dari Bapak Jordan Tinambunan dari Kebon Jeruk Jakarta Barat hadir. Berarti besok ke Tomang cepet ya Pak ya, soalnya kan dari Kebon Jeruk ke Tomang kan ke kantor kita kan dekat sekali ya. Nah, ditunggu kehadirannya besok ya Pak Jordan ya. Baik, kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa, Dokter Winda. Halo Halo, dok, baik dokter selamat malam. selamat malam. Oke, saya co-host dulu ya dok ya. Oke, baik teman-teman. Selama dokter ini menjelaskan, saya minta untuk teman-teman tidak menyalakan mikrofonnya. Sampai nanti sekiranya kita ada masih tersisa waktu, kita bisa bertanya langsung dengan dokter Winda dengan menyalakan mikrofon. Kalau begitu, saya persilahkan dokter Winda, silahkan. Ya, semangat pagi teman-teman FHI seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya. Huh, Kadang ngerasa nggak sih makin hari tuh kayak makin dingin ya. Makin dingin ya cuaca. Waduh, hati-hati ya. Ini semakin berarti artinya ini akan semakin menantang untuk daya tahan tubuh kita nih supaya kuat dan nggak gampang sakit supaya aktivitas kita bisa tetap lancar. Oke? Nah, teman-teman dimanapun teman-teman berada dan lagi ngapain pun ya, apa-apa, standby aja. Semua aman-aman mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, atau yang lain mungkin lagi nobar atau sembar, sebar, seminar bareng, wih, bisa ya. Nah, mungkin yang lagi bareng-bareng juga. Nah, ya, kita sambilan nih, hari ini mau ngebahas tentang anemia. Anemia itu mungkin terkesannya kayaknya agak-agak sepele ya. Apalagi kalau yang eh tidak kena anemia nih, nggak bisa ngerasain gimana rasanya jadi penderita anemia ya. Aduh, berat loh penderita anemia itu. Dan anemia itu sebenarnya bukan masalah sepele. Itu lumayan masalah yang lumayan berat dan bisa berdampak luas untuk kesehatan. Ya, makanya kita mau bahas nih hari ini anemia. Oke? Slide. Slide. Nah, loh, kok langsung ke belakang? Cepet banget udah langsung mau udahan ya. Oke, nah kalau anemia sih saya rasa teman-teman udah lumayan familiar ya. Anemia itu apa sih? Anemia itu adalah biasa kita populer bilangnya itu kurang darah. Tapi sebenarnya kurang darah itu darah yang mana yang kurang? Gitu. Apakah volume darahnya kah? Gitu kan? Jadi di sini yang disebut anemia itu pada saat suatu kondisi di mana tubuh kita itu kekurangan yang namanya sel darah merah. Jadi kalau darah kita itu ada macam-macam sebenarnya sel di dalamnya ya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih atau leukosit, ada keping darah atau trombosit ya, dan ada plasma darah juga. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa macam. Nah, untuk anemia ini itu akibat dari kekurangan yang sel darah merahnya atau eritrosit. Nah, kadang-kadang ada juga ya yang kondisi lain yang sebenarnya jumlah sel darah merahnya itu cukup, tapi dia tidak berfungsi dengan baik. Jadi secara fungsi dia menurun. Jumlah apa fungsinya, kualitas fungsinya itu tidak setara dengan jumlahnya. Itu juga tetap disebut anemia juga, ya. Slide. Nah, sebenarnya kenapa sih kok bisa kurang ya sel darah merahnya?
Nah, ini bisa jadi karena mungkin produksinya yang kurang. Nah, produksi berarti di tempat produksinya. Produksinya di mana? Produksinya di sumsum tulang, ya. Produksi dari sel darah itu di sumsum tulang. Nah, jadi mungkin produksinya bermasalah nih, entah sumsum tulangnya bermasalah atau bahan baku nih. Bahan baku untuk memproduksinya juga kurang juga gitu ya. Kurang juga atau bisa karena memang loss ya. Ada darah yang loss atau apa volume darahnya yang memang kurang. Bisa jadi karena ada luka, luka besar apalagi biasanya ada perdarahan ya. Perdarahan yang banyak gitu kan. Itu bisa membuat anemia juga. Dan ada juga yang tadi kualitas dari sel darah merahnya yang jelek ya, jelek. Akibatnya sel darah merahnya itu umurnya pendek. Harusnya umur sel darah merah itu 90 hari. 90 hari setelah itu nanti akan dibentuk sel darah merah yang baru, menggantikan sel darah merah yang mati. Nah, di sini sel darah merahnya itu lebih cepat matinya, lebih cepat hancurnya, nggak nyampe 90 hari. Sehingga akibatnya terjadi anemia karena jadwal untuk produksi sel darah merah yang selanjutnya itu masih nunggu untuk yang 90 hari kemudian gitu. Jadi ada masa-masa yang eh kosong jadinya gitu ya. Gitu. Slide. Nah, mungkin kita bisa jadi ya tadi ya, kesannya kayak, oh anemia masalah kecil nih gitu. Tapi jangan salah, anemia itu eh meresahkan loh, ya, meresahkan ya. Jadi untuk klasifikasi anemia sendiri ini juga bervariasi, nggak sama, nggak semua sama rata kadar untuk tingkatan dari HB-nya berapa untuk dikatakan dia anemia atau enggak. Jadi akan tergantung tuh. Kalau yang usia 6 sampai 59 bulan, berarti 6 bulan sampai 5 tahun ya, anak-anak ya, pada anak-anak itu dia yang penting di atas 11. Kalau dari bawah 11 itu sudah masuk kategori anemia, entah itu anemia ringan, sedang atau berat. Kalau umurnya sudah 5 sampai 11 tahun ya, kira-kira anak SD lah gitu ya, itu harus di atas 11,5. Yang usia 12 sampai 14 tahun apa yang usianya 12 sampai 14 tahun itu harus sudah di atas 12. Nah, kalau wanita ya perempuan usia sudah di atas 15 tahun dan di kondisi tidak hamil, itu juga sama harus di atas 12. Nah, tapi kalau pada wanita hamil itu harus di atas 11 ya. Masih bisa ditoleransi deh, masih bisa agak dimaklumi kalau sedikit agak lebih rendah HB-nya, tapi batasnya itu harus di atas 11. Nah, kalau pria apalagi dari di atas 15 tahun itu wajib di atas 13. Kalau di bawah 13 berarti sudah anemia. Slide. Nah, anemia ini juga sebenarnya ada beberapa macam, teman-teman ya. Jadi ada banyak jenis-jenis anemia, nggak cuma sekedar anemia tok gitu, enggak. Karena ini nanti akan mempengaruhi penanganan anemianya gimana caranya, gitu ya. Jadi ada jenis yang namanya anemia yang paling populer itu adalah anemia defisiensi zat besi. Nah, ini biasanya akibat dari bisa karena kurang nutrisi, ya, kurang asupan zat besinya, atau memang kemampuan tubuhnya dalam menyerap zat besinya juga kurang gitu ya, kurang efektif. Nah, sehingga bisa menyebabkan anemia. Di mana zat besi itu adalah salah satu bahan baku ya, bahan baku untuk memproduksi sel darah merah. Lalu ada juga yang anemia pada masa kehamilan. Nah, ini yang pada ibu-ibu hamil nih ya. Ibu-ibu hamil kan biasanya suka dicek tuh ya, cek darah. Cek darah kalau tadi di bawah 11 ya, itu sudah masuk kategori anemia. Nah, kalau masih di atas 11 aman. Ada juga anemia akibat perdarahan. Nah, ini bisa anemianya karena sedang ada perdarahan. Contohnya paling sering itu terutama pada wanita ya, karena lagi haid atau karena mungkin pada kasus-kasus tertentu ya yang perdarahannya lumayan banyak, umpamanya kayak pada kasus miom ya, gitu. Itu bisa menyebabkan anemia akibat perdarahan. Terus ada juga anemia karena penyakit kronis. Nah, ini biasanya anemia yang menjadi
efek samping, komplikasi. Komplikasi dari penyakit utamanya. Contohnya paling sering itu adalah gagal ginjal. Ya, gagal ginjal, dari gagal ginjal, lama-lama jadi anemia. Nah, ya ini masuk kategori anemia karena penyakit kronis. Ada juga anemia hemolitik. Nah, kalau anemia hemolitik ini yang tadi saya sempat bahas, itu dia jumlah dari sel darah merahnya itu dia cukup ya sebenarnya, cuman cepat hancur sel darah merahnya gitu. Sedangkan jadwal produksinya masih belum waktunya gitu ya, sehingga akhirnya dia mengalami fase anemia, namanya anemia hemolitik. Terus ada anemia aplastik. Nah, ini ibarat kata ini adalah versi kankernya gitu ya. Kalau sel darah putih, kalau leukosit kan kankernya kan leukemia tuh gitu ya. Kalau pada sel darah merah itu kankernya itu adalah anemia aplastik gitu ya. Lalu ada anemia sel sabit ya. Kalau anemia sel sabit itu dia sel-sel darah merahnya itu nggak cuman hancur tapi dia diproduksi tapi bentuknya nggak normal. Bentuknya tuh kayak sel sabit gitu ya, nggak bulat gitu. Sama ada namanya juga talasemia. Kalau talasemia ini sebenarnya lebih ke pada eh, penyakit genetik ya, penyakit keturunan gitu. Flat. Banyak kan jenis anemia? Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang kena anemia, kira-kira udah tahu belum anemia yang mana nih, supaya penanganannya bisa lebih tepat, ya. Nah, ciri-ciri dari anemia juga sering sekali suka kita nggak ngeh nih, ya, nggak ngeh banget. Nah, di sini ada beberapa tanda dan gejala dari anemia. Pertama, itu gampang lemes, gampang capek, suka sakit kepala, pusing, sering ngantuk. Apalagi kalau ngantuknya abis makan. Ya, ini kayaknya banyak nih yang ngantuk abis makan ya. Jangan semua pada anemia. Terus warna kulit. Nah, ya kulitnya itu terlihat pucat atau kekuningan. Paling apa? Terutama itu nggak cuma di area kulit, terutama di sini, konjungtiva. Ya, jadi mata kalau teman-teman turunin gini, ya, bagian yang di bawahnya ini itu kalau warnanya putih ya, itu harusnya tuh warnanya tuh kemerahan. Ya, harusnya kemerahan karena kan ada pembuluh darah halus gitu kan, ada semburat-semburat darahnya. Jadi harusnya kemerahan. Kalau dia warnanya putih, pucat, nah itu ciri-ciri banget tuh anemia. Ya, terus juga detak jantungnya bisa jadi nggak teratur. Nafasnya pendek, bisa juga sampai mengalami nyeri dada, dan gampang dingin di tangan dan kaki. Slide. Nah, seperti tadi yang saya katakan, mungkin kalau kita lihatnya dari anemianya doang, ya kesannya kayak sepele lah anemia gitu kan cuma kurang darah aja. Tapi jangan salah, anemia ini yang bikin ribet itu justru adalah komplikasinya. Ya, dari anemia, dari hal yang sepele tadi, ya, dari kurangnya sel darah merah tadi, itu bisa komplikasi yang jadi lebih luas, ya, bahkan sampai ada yang fatal juga, gitu, ya. Apa aja? Pertama, mulai dari ya karena tadi ya kelelahan, otomatis jadi bisa mengganggu aktivitas, ya, bisa membuat sampai kesulitan melakukan aktivitas akibat kelelahan. Terus juga bisa mengalami tadi kan nyeri dada, ya, nyeri dada karena jadi ada masalah pada jantung, ya, jadi bisa loh masalah pada jantung. Jadi ada bisa terjadi aritmia atau gangguan irama jantung, bahkan bisa mengalami gagal jantung. Terus juga bisa mengalami gangguan pada paru-paru juga, karena posisinya deketan kan, ya, seperti hipertensi pulmonal. Kalau pada ibu hamil nih kejadiannya itu bisa mengakibatkan komplikasi kehamilan ya. Itu dampaknya karena kurangnya sel darah merah, ya sel darah merah itu tugas utamanya adalah berikatan dengan oksigen. Kalau yang bawa oksigennya aja dikit, berarti oksigen yang bisa diedarkan pun cuma sedikit, apalagi buat ke bayi, ya, ke janinnya. Nah, ini akan berdampak sekali, pertumbuhan janin itu jadi bisa terganggu ya. Akibatnya bisa nanti jadi lahir prematur atau nanti bayinya lahirnya kecil gitu ya dengan berat badan yang rendah. Dan ini juga kalau kejadiannya pada anak-anak ya bayi ataupun anak-anak ini bisa mengganggu proses tumbuh kembang juga gitu ya. Karena kan pada anak-anak kan mereka sedang bertumbuh banget ya, bertumbuh dan berkembang gitu kan. Semua sel-selnya itu tuh hidup
ibarat kata gitu. Semua sel-selnya itu aktif. Nah, kalau semakin aktif selnya, maka kebutuhan akan oksigen itu akan semakin tinggi. Tapi kalau seandainya nggak cukup supply-nya, ini akan bisa bermasalah, gitu. Bermasalah pada kerja dari si sel-sel tersebut. Makanya bisa terganggu proses tumbuh kembangnya. Dan juga akan berdampak tentunya adalah kepada sistem imun, sehingga bisa mengakibatkan jadi lebih rentan terkena infeksi. Slide. Nah, gimana nih kita cegah nih? Kalau yang belum kena anemia bagus ya, jangan sampai kena ya, jaga, dijaga ya, di maintain terus. Gimana caranya? Pertama ya tentu kita supply bahan bakunya yang cukup ya, terutama dari mana? Zat besi dan asam folat. Konsumsi makanan yang tinggi zat besi dan juga asam folat kayak daging, sereal, mati ya, apalagi kalau umpamanya kita sudah agak lebih berumur ya kan. Nah, terus habis itu selain itu apa? Kita juga konsumsi lebih banyak makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti susu dan juga produk turunannya. Ya, bisa juga dari tadi kan kacang-kacangan. Jadi bisa juga dari kacang kedelai, jadi susu soya juga boleh ya, tempe, tahu itu bagus ya. Tapi asam urat juga ya kalau kebanyakan nanti kita bahas ya. Lalu juga jangan lupa buah-buahan ya, buah-buahan itu terutama buah-buahan yang kaya akan vitamin C. Gunanya untuk apa? Untuk proteksi. Ya karena yang tinggi akan vitamin C itu dia tinggi akan antioksidan. Kayak jeruk, melon, tomat, stroberi, biasanya yang lebih berair gitu ya. Slide. Nah, ini ada beberapa tadi ya yang saya mention tadi kan sumber-sumber makanan yang tinggi akan zat besi. Ada daging, sayur daun hijau, kacang-kacangan, sereal, ikan ya. Nah, ini per 100 gramnya itu ternyata di antara bahan sumber-sumber tadi, ternyata bubuk kakao itu memiliki kadar zat besi yang tertinggi bahkan dibandingkan dari sumber-sumber yang lain. Oh, kalau bubuk kakao kita jadi nggak terlalu khawatir dengan asam urat dong, ya kan? Slide. Nah, jadi ternyata ada penelitian ya teman-teman ya. Kakao itu punya manfaat juga untuk anemia. Menurut USDA, kalau kita mengkonsumsi 100 gram bubuk kokoa minimal dengan kandungan 60% kakao, itu kita bisa mendapatkan 3,6 miligram zat besi. Di mana kalau pada pria, ini sudah mengcover kebutuhan asupannya sekitar 45%, kebutuhan asupan zat besi harian, ya. Dan pada wanita itu sudah mengcover 20%-nya. Dan bahkan ada penelitiannya pada tikus, ya. Tikus yang diinduksi dengan NaNO2 sebanyak 25 miligram per gram berat badannya selama 18 hari, ini diinduksi dengan NaNO2-nya ini, itu gunanya adalah supaya membuat si tikus ini jadi dalam kondisi anemia. Jadi sengaja untuk menghancurkan sel darah merahnya, eritrositnya, gitu ya. Jadi dia supaya jadi posisinya anemia. Itu diberikan selama 18 hari. Setelah itu, setelah dia sudah anemia, dilanjutkan nih dengan intervensi kokoa 4,3 mili per hari selama 14 hari atau sekitar 2 minggu, ternyata hasilnya itu berpengaruh terhadap peningkatan jumlah eritrosit dan kadar Hb-nya pada tikus tersebut. Jadi nggak perlu sampai harus nunggu 90 hari kemudian ya untuk produksi sel darah merahnya. Jadi malah bisa diimbus gitu ya, bisa di push untuk produksi sel darah merah lebih banyak. Selain itu juga selain tinggi akan zat besi, ternyata kokoa juga memiliki kandungan yang tinggi akan flavanol juga yang bagus untuk sirkulasi darah itu sendiri. Slide.
Nah, memperkenalkan nih produk saingan kita ada Cocoa Flavanol, DTM Liquid, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentu kita akan ngomongin soal kepalanya itu polifenol, di mana polifenol terkenal akan manfaatnya sebagai antioksidan yang kuat. Namun, tidak hanya itu, karena kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama, ya, itu ternyata terbukti juga secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Karena jam jangka waktu yang relatif pendek, dia bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Cuman memang nggak gampang untuk mendapatkan kadar flavanol yang tinggi karena biasanya metode pengolahan biji kakao menjadi bubuk kokoa itu sendiri itu cenderung menghancurkan kadar flavanolnya. Slide. Nah, untungnya di sini produsen kita yaitu Berry Callebaut udah ketemu nih gimana caranya mengolah biji kakao jadi bubuk kokoa, tapi kadar flavonoid jadi nggak hancur. Nah, metode yang telah mereka temukan ini itu sudah dipatenkan karena memang telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol awalnya. Dan bahkan bubuk kokoa hasil metode pengolahan tersebut itu sudah diberi brand Acticoa dan Acticoa inilah yang menjadi lini produk bahan baku semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide. Nah, selain itu kita juga sudah punya banyak studi klinis ya. Ini ada beberapa. Ini ada studi klinis yang meneliti akan hubungan dari fungsi endotelium, nitric oxide, dan juga cocoa flavanol. Jadi ternyata konsumsi flavanol dalam 4 minggu itu sudah dapat meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Nah, selain ada Cocofevanol, ada juga Centella asiatica, di mana ternyata Centella asiatica ya atau daun pegagan itu juga ternyata punya manfaat juga untuk anemia, ya. Jadi di dalam Centella asiatica itu dia tuh punya kandungan senyawa antioksidan yang tinggi yaitu metanol yang dapat melindungi eritrosit atau sel darah merah dari stres oksidatif akibat yang nantinya akan menjadi penyebab dari anemia. Slide. Selain itu juga ada black garlic juga. Ya, black garlic yang terkenal sekali manfaatnya untuk kardiovaskular juga ternyata punya manfaat juga untuk anemia. Ya, karena ternyata black garlic kalau diberikan secara oral selama 14 hari dengan dosis 150 miligram, itu dapat meningkatkan jumlah Hb atau hemoglobin hingga 2,15%. Sehingga dapat disimpulkan kalau black garlic ini mampu berpotensi untuk digunakan sebagai obat anemia. Slide. Selain itu juga didukung juga dengan bahan-bahan lain seperti vitamin B7 atau biotin ya yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Lalu juga ada vitamin C. Tadi vitamin C termasuk salah satu ya untuk mencegah anemia ya. Karena dia sangat bagus sekali dalam menjaga struktur kolagen termasuk pada sel darah merah ya. Sehingga sel darah kualitas dari sel darah merahnya itu bagus dan umurnya cukup. Selain itu juga ada cysteine ya, ekstra antioksidan lagi untuk membantu melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga toksin. Slide. Nah, selain itu kita punya klaim kesehatan yang sudah disetujui juga baik oleh EFSA maupun FDA di mana ini menjadi pegangan kita ya, pegangan kita untuk eh, aturan dosis, aturan konsumsi, dan juga manfaat dari Cocoa Flavanol. Nah, Elsa mengatakan bahwa Cocoa Flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang normal. Lalu FDA juga bahkan sudah mengatakan bahwa Cocoa Flavanol ini memang bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Dan untuk bisa mendapatkan manfaat ini, EFSA maupun FDA menganjurkan untuk anjuran konsumsinya adalah minimum 200 miligram flavanol setiap hari. Slide.
Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat dari kokalflavanol, memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, mulai dari maintain tekanan darah, kadar gula darah, termasuk juga kadar kolesterol. Selain itu, karena basically dia adalah antioksidan, jadi dia bagus juga untuk mengurangi resiko kanker dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk DTM liquid, itu dia adalah kombinasi dari Cocofevanol, Centella asiatica, dan juga black garlic, di mana ketiganya punya manfaat untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular. Tapi karena kerjanya bertiga, jadi powernya juga triple power. Ditambah beberapa ekstra manfaat lainnya, seperti lebih memperlancar sirkulasi aliran darah pada ginjal, membantu mempercepat proses penyembuhan luka, membantu meningkatkan produksi kolagen, meningkatkan daya ingat dan fungsi saraf, serta mengatasi peradangan dan nyeri sendi. Slide. Nah, untuk NutriFlow itu dia tidak hanya ada kandungan kokofavanol aja ya, tapi di situ ada sistein, ada vitamin C, ada B7-nya ya, lebih lengkap ya, lebih macam-macam isinya kalau pada NutriFlow ini. Dan memang dia formulanya itu lebih diarahkan untuk manajemen berat badan dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, jadi untuk NutriFlow ini manfaatnya dia lebih membantu penyerapan nutrisi jadi lebih baik di tubuh, metabolismenya juga jadi lebih efektif, terus juga memperkuat daya tahan tubuh, melindungi sel dari stres oksidatif, tapi tetap meningkatkan fungsi kardiovaskular juga. Nah, untuk NutriFlow ini bisa teman-teman gunakan juga nih untuk program penurunan berat badan karena bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement, pengganti sarapan ataupun pengganti makan malam. Nah, jadi kalau kita mau rangkum manfaat, kalau untuk konsumsinya, ya takaran konsumsinya kita mengacu pada yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA tadi, yaitu minimum 200 miligram flavanol. Nah, supaya bisa dapat 200 miligram flavanol pada varian yang original, itu cukup mulai dari 3 gram setiap hari. Tapi kembali lagi ya, nanti akan disesuaikan dari kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Bisa jadi mungkin harus lebih dari 200 miligram flavanol ya, atau harus lebih dari 3 gram, nggak apa-apa, nggak masalah. Diatur aja ya, disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. 5 gram, 10 gram, 15 gram, bebas. Slide. Untuk varian yang DTM liquid, mungkin boleh diarahkan kepada yang memang lebih punya masalah pada sirkulasi darah ya, atau punya masalah-masalah yang agak lebih berat ya, itu boleh dengan time liquid ini. Itu minumnya bisa 1 sampai 2 saset per hari. Maksimal banget 3 saset. Ya, slide. Lalu kalau untuk NutriFlow, nah kalau NutriFlow ini bisa teman-teman konsumsinya 1 sampai 2 kali sehari. Nah, untuk NutriFlow, slide. Nah, untuk NutriFlow itu cukup menyeduhnya 15 gram supaya bisa dapat 200 miligram flavanolnya. Ya, 15 gram itu kurang lebih sekitar 1 sendok makan muncung. Ya, jangan peres gitu, tapi muncung ya. Nanti airnya bebas seenaknya teman-teman aja. Mau dibikin cair, mau dibikin kental, sesuka hati bebas ya. Dan untuk NutriFlow juga boleh teman-teman mixing, umpamanya ya dengan susu atau dengan sereal ya bebas. Jadi ibaratnya apalagi untuk NutriFlow itu bisa bisa dia lebih dikreasikan gitu ya. Hidup sehat tanpa anemia. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya akan membacakan dulu mengenai sosial media dan event kita besok hari Jumat ya. Kita ada Bapak Ibu bisa mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram foreverhealthy.id, dan ada Facebooknya di Forever Healthy Indonesia, Telegramnya FI Official, dan juga TikToknya di foreverhealthy.indonesia. Oke, selanjutnya
Ada FI Medical Consultant, Bapak Ibu bisa chat di nomor 0878 1706 6067 di hari Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 5 sore. Bapak Ibu bisa bertanya seputar kesehatan ataupun dosis, bisa langsung chat di nomor berikut ini. Dan besok di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 kita akan ada pertemuan ya, Healthpreneur Talk dari nutrisi ke profit dengan judulnya masih sama, manfaat cocoa flavanool untuk anemia. Tentunya pembicaranya ada Dr. Winda dan juga ada Bapak Lintong Hutaso di hari Jumat 10 Oktober jam 1 siang ya, jam 1 siang di Gedung Kosa lantai 3 Tomang Jakarta Barat. Nah, itu dia Bapak Ibu, acara kita besok. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan ya Dokter Winda ya. Ada dari Ibu Lani Siarif. Lansia berumur 80 tahun, sering mimisan, itu mengapa ya dok? Dan penderita talasemia apakah HB-nya selalu turun karena oleh dokter selalu diberi asam folat? Apakah harus minum obat ini selama seumur hidup? Oke, nah jadi gini, kalau untuk lansia ya, lansia berumur 80 tahun sering mengalami mimisan. Jadi di sini itu memang karena faktor usia juga ya. Usianya sudah lansia, sudah 80 tahun, kualitas dari pembuluh darahnya pun itu juga sudah tua ya. Sudah rapuh ya, sudah lebih rentan gitu ya. Jadi ibarat kata nih eh jadi lebih mudah capek ya, lebih mudah capek, lebih tidak tahan terhadap panas gitu. Jadi sih sering membuat tuh jadi mimisan. Dan ibaratnya ya karena tadi sih basically si pembuluh darahnya itu sudah lebih rapuh, makanya lebih mudah untuk pecah gitu. Tapi tetap ya ini juga perlu dianalisa ya, dianalisa lebih jauh. Ada kemungkinan lain tidak dari selain dari itu, karena kan bisa bisa juga kita harus antisipasi ya karena usianya sudah 80 tahun. Usia 80 tahun itu kalau secara sistem imun sendiri pun itu sudah eh, ya ibarat kata kalau kayak mesin sudah semakin aus lah ibarat gitu ya. Sudah pasti udah lebih rentan, udah makin menurun imunitasnya. Jadi ibarat kata potensi untuk terkena lebih macam-macam penyakit itu jadi lebih rentan. Gitu ya. Jadi kalau seandainya memang sudah sering nih terjadi, baiknya sih saran saya diperiksakan. Ya, diperiksakan ke dokter. Diperiksakan ke dokter untuk benar-benar memastikan kira-kira mimisannya ini karena apa. Syukur-syukur memang cuma sekedar karena pembuluh darahnya yang tadi sudah mulai rapuh. Nah, tapi kan kita harus antisipasi nih, takutnya ada penyakit-penyakit lain yang mungkin itu selama ini kita mungkin belum ngeh gitu kalau ternyata udah ada penyakit ini gitu. Jadi itu harus tetap diantisipasi ya, gitu. Sebaiknya sih tetap saran saya sih dicek aja, diperiksakan karena udah sering ya. Nah, kalau untuk kasus talasemia itu kan dia penyakit genetik ya. Jadi memang itu tidak bisa sembuh gitu, tidak bisa sembuh. Jadi otomatis pasti dilakukan terapinya itu seumur hidup, termasuk pemberian asam folat. Nah, jadi gini, mungkin kalau teman-teman ada beberapa yang masih belum tahu talasemia itu apa ya. Jadi itu talasemia itu kelainan genetik ya, kelainan genetik yang diturunkan dari orang tuanya. Gitu. Dari diturunkan ke orang tuanya, mungkin bisa jadi orang tuanya ada yang memang penderita talasemia atau orang tuanya carrier gitu, pembawa gitu yang dimana pas muncul di anaknya, anaknya jadi keluar tuh talasemianya gitu ya. Nah, di sini talasemia itu yang bermasalah adalah di bagian produksi sel darah merahnya gitu. Dia tidak bisa memproduksi sel darah merah yang bagus. Jadi kualitas dari sel darah merahnya itu selalu jelek gitu. Logikanya, kalau kualitas dari sel darah merahnya itu jelek, gampang hancur, otomatis yang digenjot, ibaratnya yang digenjot adalah bagian produksi, ya kan?
Gimana supaya produksinya itu bisa terus 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 kasih apa produksi terus gitu supaya kalaupun umpamanya umurnya pendek tapi udah ada yang baru lagi gitu untuk mengcover gitu ya, mengcover sel darah merahnya. Makanya kenapa biasanya akan digenjot tuh terutama di bahan baku. Salah satunya adalah zat apa asam folat. Makanya biasanya dia suka diberikan tuh dalam jangka panjang nih asam folat gitu dibandingkan zat besi ya. Karena zat besi juga kan ibarat kata eh, harus lebih terkontrol gitu untuk apa untuk konsumsinya ya dibandingkan pada asam folat gitu. Jadi memang harus sih seumur hidup gitu asam folat kecuali dia bisa cover dari makanan sehari-hari. Tapi seringnya enggak tetap nggak cukup karena memang kebutuhannya sangat tinggi untuk produksi sel darah merahnya karena memang itu dia lemah ya, lemah dalam memproduksi sel darah merahnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya pertanyaan dari dari Ibu ya, Ibu Lani. Ada talasemia minor dan mayor, itu bedanya apa, Dok? Sebenarnya kalau thalassemia mayor dan minor itu gimana bilangnya ya? Tuh saya agak sebentar ya, saya pikirkan dulu. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak perbedaan sih antara thalassemia mayor dengan minor sebenarnya. Intinya hampir sama-sama aja. Lebih kepada bentuk kelainannya aja gitu. Tingkat keberatan dari si talassemianya. Semakin minor berarti semakin ringan gitu. Jadi contohnya dia kalau seandainya dia talasemia minor itu biasanya eh, nggak begitu bergejala gitu, ataupun ada gejalanya ringan. Makanya biasanya yang minor ini talasemia minor itu lebih sering yang carrier tadi yang saya katakan carrier. Jadi dia hanya pembawa genetik talasemianya aja, tapi dia nggak ada gejalanya. Ibaratnya begitulah kurang lebih gitu kalau yang minor gitu ya. Kalau mayor, ya namanya juga mayor ya, berarti dia besar, talamis apa berat gitu ya. Dia lebih kepada talasemia berat. Nah, ini kasus-kasus talasemia yang berat seperti ini, itu dia sudah apa salah satu gejalanya ya pasti anemia berat juga. Ya anemia berat dan biasanya kalau kayak gini itu jangankan cuma dikasih asam folat ya, bahkan dia perlu transfusi darah rutin karena benar-benar dia nggak akan cukup eh, ngejar untuk produksi sel darah merahnya begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda ini dari Bapak Jordan Tambunan. Besok di Tomang, Semkes tentang apa, Bu Diana? Besok masih sama, Bapak masih mengenai anemia, hanya bedanya besok kita adakannya secara offline. Oke, baik Bapak Ibu. Pertanyaan semua sudah terjawab. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya bisa buka mikrofonnya ya, biar Bapak Ibu bisa langsung bertanya dengan menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari bulan Kira-kira teman-teman ada yang pernah ini nggak pernah atau Bulani mungkin pernah ketemu pasien talasemia? mungkin Bulani mau sharing tentang pasien thalassemia itu seperti apa ya, kemudian penanganannya seperti apa supaya teman-teman di sini bisa tahu nih kira-kira penyakit tuh eh dari mengenai sel darah merah ini tidak hanya anemia saja, tapi ada banyak komplikasi penyakit lainnya. Temen saya dok yang sakit thalassemia, dia Oke. tuh kadang-kadang lagi duduk-duduk gini, terus tiba-tiba kayak kelengan gitu. Terus Hmm. jalan juga mau sempoyongan mau jatuh, sampai dituntun-tuntun. Tapi nanti kalau sudah ya biasa lagi. Tapi nanti lain kali bisa kejadian seperti itu lagi gitu. Jadi sering terulang. Sempat sampai hampir hampir jatuh. Pernah juga Hmm. begitu. Nah, Ya dia cuman gitu. talasemianya minor atau mayor? Dia Katanya rutin minor, transfusi darah? katanya minor. Oh Enggak, iya, dia berarti saya nggak tanya sampai transfusi, harus. dibilang
cuma dikasih asam folat saja. Iya. Dia bilang kalau saya mayor sudah tidak ada katanya. Iya Berarti betul. lebih berat ya penyakitnya. Betul, betul. Jadi memang pengalaman saya pun itu jarang pasien talasemia mayor itu umur panjang gitu. Hmm. Jadi saya juga paling sering ketemu pasien-pasien talasemia mayor itu justru pada anak-anak gitu. Masih pas Oh, pas masih usia anak-anak lebih tepatnya ya. iya, Dari zaman dulu saya koas di rumah sakit ketemu pasien talasemia mayor itu masih anak-anak dan itu benar-benar bergantung sekali dengan transfusi darah gitu. Jadi kasihan sekali sih apalagi kan kalau kita ngelihatnya anak-anak ya. Anak-anak harus iya. kesehatan seperti itu. Kalau biasanya yang dewasa itu udah palingan yang minor gitu. Kalau minor apa masih banyak apa masih apa beberapa kali saya ketemu talasemia minor pada orang dewasa. Tapi Ya kalau sekarang untuk udah itu, 60 tahun. nah ya kan Iya, bertahan iya. masih bisa. Karena dia memang menurun HB-nya, tapi nggak sampai yang seberat kondisi si mayor gitu. Hmm, Jadi masih bisa survive ya. Paling yang iya. itu digejot dengan asupan. Makanya dikasih asam folatnya yang tinggi terus menerus gitu. Oh nggak apa-apa, konsumsi terus aja. Itu paling bagus tuh kalau umpamanya mau apa dikombinasi dengan kokolfavanol ya. Karena zat besi dan asam folat itu adalah bahan baku pembentuk eritrosit gitu atau sel darah merah. Jadi masih bisa membantu untuk kasus-kasus terutama talasemia minor gitu. Ya, ya, Dok. Lagi Kalau kan gitu ya. penderita talasemia tidak boleh donor darah ya, karena kualitas darahnya jelek gitu. Bukan tidak boleh karena kualitas darahnya jelek. Dia aja kekurangan darah, Bu. Masa ngedonor? Salah satu syarat dalam mendonorkan darah itu tidak boleh anemia. Iya, Ya, betul. jangankan yang thalassemia, anemia yang lain aja, anemia defisiensi zat besi, anemia karena kehamilan, itu semua nggak boleh. Ya, nggak boleh karena dia Iya, saja sudah kekurangan gitu kan. Masa iya, disuruh mati lagi yang ada malah makin kurang nanti. iya. Kalau ini lain lagi kasusnya. Apa tuh sudah umur 70 gitu, apakah boleh donor darah terus, Dok? Tapi dari muda sudah donor darah. Kalau usia sebenarnya kalau udah 70 nggak terlalu dianjurkan sih, tidak terlalu dianjurkan untuk donor darah gitu. Wah, apa? Tapi kalau sana memang biasanya rutin dan balik lagi pada saat mau donor darah itu HB-nya bagus, nggak masalah sebenarnya. Hmm. HB-nya Untuk bagus, tidak ada apa nggak ada hipertensi, dianya sehat, ya nggak masalah. untuk si pasien ini pendonornya tidak ini ya, tidak berbahaya untuk umur segitu masih mendonor gitu. Eh, Kalau semua bagus Bahaya itu kualitas. akan relatif gitu. Bahaya itu relatif. Jadi tergantung sebenarnya. Makanya balik lagi tergantung nih kondisi tubuhnya pada saat dilakukan donor darah itu bagaimana? Lagi fit nggak? Kalau umpamanya donor darah lagi nggak fit, ya jelas bisa bahaya dong. Jangankan yang Hmm. usia 70, yang usia masih lebih muda aja juga bisa berbahaya kalau seandainya dia mendonorkan darah itu di eh, kondisi tubuh yang sedang tidak prima, ibaratnya gitu. Ya. Tapi biasanya memang waktu mendonor kan diperiksa ada dokternya, lalu HB diperiksa, Ya, lalu tensi pasti. juga, berat badan, dan Iya, udah siap semua gitu, udah fit, udah boleh, tapi tidak bahaya ya. Kalau emang semua kondisinya bahaya. baik. Kalau semua kondisinya baik, aman kok. Ya, makasih dok. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Lani. Dari teman-teman yang lainnya masih Sama ada yang dok. bertanya? Iya, saya dokter. Silakan, Bapak. Ya, Ya, silakan ya. Bapak. Terima kasih, Ibu Dokter. Dari penjelasan itu saya jadi takut kembali karena memang jangan sampai saya ini ada apa kurang darah atau anemia ini, Dokter. Karena begini, karena perut saya ini saya juga sudah minum Flavano ini terus-menerus untuk mungkin menurunkan apa saya punya perut ini supaya jangan besar, tapi kok tidak bisa turun-turun. Padahal saya sudah minum apa ini dia apa Nutriflober, pokoknya sudah banyak untuk mungkin bisa ya, tapi tidak bisa ada perubahan sehingga saya
Jangan-jangan dari penjelasan ini mungkin termasuk anemia juga ini karena perut besar ini. Terima kasih dokter. Oke, nah kalau untuk nurunin berat badan itu atau menurunkan lingkar pinggang, sebenarnya itu ada berbagai macam faktornya juga, Pak. Nah, sekarang gini, apakah Bapak sudah minumnya itu dosis yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh Bapak? Nah, minumnya berapa dulu nih, Pak Petrus nih? Minumnya berapa banyak, Nutriflow-nya berapa, orinya berapa setiap harinya, gitu. Dan kalau mau yang terlihat jelas, memang ya tetap harus dikombinasi dengan gaya hidup, ya, makannya, ya. Apalagi terkadang kan ibaratnya gini, Flavanol itu dia efektif dalam membakar lemak, gitu ya. Dia efektif dalam membakar lemak. Tapi karena lemaknya dibakar, respon tubuh kita itu akan ada rasa justru kayak, aduh, hilang, ada yang hilang, pengen ngisi lagi, ibaratnya gitu. Jadi pada beberapa orang bahkan, itu karena semakin tinggi pembakarannya, itu malah bawaannya malah makin lapar. Nah, banyak juga yang komplain sama saya gitu. Dok, kok saya malah jadi makin laparan ya, gitu kan. Nah, memang itu itulah sifat dari tubuh kita. Kalau kosong, dikosongin dia pasti akan jadi minta isi, ibaratnya begitu. Nah, cuman kalau seandainya mengalami masa apa saat-saat seperti itu, saran saya, biasanya saya akalinnya gini, kalau lagi lapar, jangan justru kemakan. Apalagi kalau waktunya lapar itu tidak lagi di jam makannya, tidak lagi di jadwal makan, di luar jadwal makan. Jadi kalau pas lagi di luar jadwal makan, lapar, kocok lagi aja Nutriflow-nya gitu ya, supaya jadi kenyang lagi, biar jadi kenyang tapi dibakar lagi, jadi itu akan lebih efektif untuk pembakarannya gitu. Terus juga jadi jangan gara-gara lapar malah jadi makan. Nah itu ya iya, kapan mau kecilnya perutnya ya, nggak bakalan kecil-kecil kalau kayak gitu ya. Sama, jangan lupa juga dibantu dengan aktivitas fisik alias olahraga ya. Olahraga itu harus ya. Karena gini, Fano kan membakar lemak. Iya kan, dia akan membakar lemak. Membakar lemak, tapi kan lemak itu di dalam tubuh kita itu banyak posisinya, banyak lokasinya. Gitu, ada yang di perut, ada yang di lengan, ada yang di betis, ada yang di paha, ada yang di dada, di mana-mana ada. Itu kan tersebar dia. Nah, nanti kadang-kadang kita suka nggak tahu nih yang mana yang dia bakar area lemaknya gitu. Kalau kita punya preferensi khusus, pengennya biar lebih fokus ngebakarnya di area mana, pengennya di perut nih. Bantu dengan olahraga juga, olahraga di bagian perut. Nah, contoh sit up gitu ya, sit up. Nah, itu bisa tuh. Nah, sit up, push up, plank ya. Nah, yang itu supaya karena kan kita pengen fokusnya tadi arahnya kan ke sana. Nah, supaya ibarat kata tubuh juga sama-sama nih berkoordinasi membakar lemaknya juga di area tersebut gitu, bukan di area lain. Seperti itu. Sesuai dengan yang tadi kita mau targetinnya kemana ya, ibaratnya begitu. Kalau umpamanya yang kita nggak bantu dengan olahraga juga, ya dia akan random aja yang dibakar. Makanya kadang-kadang kita pengen yang ngecilin perut, tapi kok nggak kelihatan ya, yang ngecil area lain bisa jadi, ibaratnya gitu. Yang mungkin kita nggak perhatiin. Seperti itu. Ya, Pak Petrus ya? Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Tapi tidak tergolong anemia ya? Enggak, enggak lah. Enggak kok. Oke, terima kasih karena memang saya takut ini. Terima kasih Enggak dokter. apa-apa. Gini, Pak. Kalau umpamanya takut takut tanda-tanda anemia, paling gampang itu ngeliat di bawah mata. Nih, lihat di bawah matanya, kalau warnanya pucat, kemungkinan besar anemia. Tapi kalau ini di bawahnya masih merah, aman. Nggak anemia kok. Ya? Oke, mantap. Terima kasih dokter. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab lagi ya. Oh iya, baik. Mohon maaf Bapak Jordan. Terima kasih Bapak Jordan.
Oke, teman-teman semua masih ada yang bertanya, bisa langsung menanyakan dengan menyalakan mikrofon, boleh? Silahkan, Bapak Ibu. Jika tidak ada, mungkin mau ditutup saja, Dokter Winda? Boleh? Oke, boleh. Sebelum ditutup, ada yang disampaikan. Oke, seperti biasa, ya, saya selalu ingetin lagi sama teman-teman untuk menjaga kesehatan, ya. Ingat, kesehatan kita itu adalah harta kita yang paling berharga justru. Ya, harta kita termasuk salah satu harta kita yang paling berharga karena dengan tubuh yang sehat lah baru kita bisa mencari harta. Gak bisa kita cari harta itu dengan tubuh yang sakit. Yang ada harta habis kalau seperti itu. Jadi kalau nggak mau hartanya habis, tapi malah mau memperbanyak harta, jadi jagalah tubuhnya dengan sehat, ya yang sehat, supaya bisa terus menghasilkan. Intinya, prinsipnya mah itu kan kalau teman-teman kan sukanya di situ. Tapi saya mah pribadinya sebenarnya yang penting kita sehat. Kalau kita sehat, apapun aktivitas kita mau ngapain aja ya, itu kita enak. Ya, kita akan enak, kita bebas, kita menjalani hari demi hari kita kalau tubuh kita sehat. Kita tidak akan ketinggalan satu apapun. Ya, jadi jaga terus ya kesehatan teman-teman. Konsumsi terus flavanolnya. Pastikan selalu ada stok di rumah, selalu ada stok di dompet, selalu ada stok di tas ya kemanapun teman-teman pergi. Nggak pernah tahu kapan tiba-tiba satu saset, terutama DTM kali ya, satu saset DTM itu bisa menolong Anda ataupun orang-orang di sekitar Anda. Oke, stay healthy dan selamat malam. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda. Besok Bapak Ibu yang sekiranya berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya bisa langsung datang ke kantor kami ya untuk membahas mengenai bisnis dan juga kesehatannya yang akan dijelaskan oleh Bapak Lintong dan juga Dokter Winda. Oke, baik. Kalau begitu teman-teman, saya akhiri acara seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan dengan topik yang sangat menarik dan berbeda tentunya ya. Sukses selalu untuk teman-teman dan jangan lupa konsumsi Koko Flavanol nanti sebelum tidur. Terima kasih dan selamat malam, selamat istirahat semua. Selamat Bye-bye. malam. Terima kasih Malam Dokter Winda. semuanya. Terima Sama-sama. kasih semuanya. Tuhan berkati. Mau lihat dokter. Mau lihat ya, Pak.